Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pedangdut cantik tanah air Lesti Kejora berikan hadiah doa terbaik untuk suami. Rizky Bilar mendapat kejutan hangat dari sang istri Lesti Kejora di ulang tahunnya yang ke-27 tahun pada 12 Juli 2022 lalu. Kejutan ulang tahun bertema Liverpool disiapkan Lesti Kejora untuk Rizky Bilar yang kemudian videonya diunggah di akun Instagram pribadinya. Lesti Kejora buka suara, ia mengaku kalau sang suami Rizky Bilar suka dengan klub sepak bola Liverpool, sehingga ia memberi tema itu dalam kejutannya. Kejutan itu diakui Lesti sebagai bentuk kasih sayangnya terhadap sang suami. Terlebih Lesti Kejora ingin membagikan hadiah spesial di hari kelahiran Bilar. Dalam unggahannya tak terlihat Lesti memberikan kado spesial, hanya saja pesta kecil-kecilan untuk merayakan hari spesial Bilar. Kado rahasia apa yang diberikan Lesti Kejora saat Rizky Bilar berusia 27 tahun? Ia mengaku tak memberikan apa-apa melainkan hanya doa terbaik untuk sang suami. Berikut wawancara dengan Lesti Kejora. Aku disupport oleh orang-orang yang Masya Allah gitu ya, ngasih wadah yang keren juga dari tim Trinity Optima Production. Jadi sampai saat ini ya mereka tetap mensupport untuk dia bisa terus berkarya. Proses bikin lagu single yang ini sendiri berapa lama sih Dek? Dan kenapa pilihan lagunya itu gitu ketika dikasih sama Adiba? Nggak lama, sebenarnya nggak milih karena memang begitu dikasih lagu ini tuh langsung ya ini untuk lagu selanjutnya ya. Oke, ya udah kapan kita recording. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah nggak lama dikasih lagu, beberapa hari kemudiannya langsung recording. Ini jargonnya sendiri atau ada jargon dari lagu ini sendiri atau masih ada lagi yang lebih Ini tuh sebenarnya ada lanjutannya lagi gitu. Jadi ada lagu lanjutan dari ini. Gitu. Dan ini juga bisa dibilang relate sama kehidupan semua orang Ya betul. Ketika pernikahan harus seumur hidup. Dede sendiri ketika tadi sempat nangis sampai juga itu juga relate sama kehidupan nantinya. Doanya Dede juga buat rumah tangga mungkin. Iya, aku rasa setiap orang pasti harapan dan doanya seperti itu ya, apalagi perempuan pasti pengennya yang terbaik untuk pasangan kita gitu. Terus selain itu memang karena memang ini baru lagi ngerasain launching disaksikan oleh Lesti Lovers gitu, jadi harunya campur aduk gitu sih, makanya tadi agak nggak kuat nerusin nyanyinya. Banyak ya gitu, jadi ini kan ceritanya bener-bener harapan semua orang gitu, terus begitu ada di tengah-tengah liriknya untuk apa harta dunia kalau nggak ada cinta gitu, kalau nggak disertai oleh cinta gitu kan, karena kalau berbicara realistis mah kita juga pasti ya harus ya ada lah gitu kan, tapi kalau cuma harta doang nggak ada cintanya untuk apa gitu kan, istilahnya begitulah dari istilah itu. Dulu tuh diajarinnya ya setiap kali kalau menyanyikan lagu itu ya seakan-akan aja kita yang yang lagi merasakan, terus cara penyampaiannya harus sampai ke penonton yang mendengar atau yang menyaksikan. Jadi penyanyi itu sebenarnya tanggung jawabnya lumayan besar ya, karena menceritakan kisah gitu. Jadi supaya nggak sembarang cuma nyanyi-nyanyi aja gitu kan, orang nggak akan paham sama apa yang kita sampaikan kalau nggak paham dari arti lagu tersebut. Dede punya tantangan tersendiri nggak sih menyelesaikan single saat ini kan, karena sampai Dede sekarang sudah jadi ibu, Ya. punya anak.
punya tantangan waktu nggak? Iya, lebih ke waktu kali ya, karena waktunya bener-bener dibagi banget. Terus harus permisi dulu, harus izin dulu sama suami. Walaupun setelah kita berdiskusi sama tim manajemen, label dan lain-lain, melihatnya gitu. Jadi memang sosok Habilar nih bisa diajak serius, bercanda iya, bisa dijadikan abang yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, dan pokoknya happy terus. Semoga cepat diberikan momongan. Dek, tapi tahu nggak sih kisah mereka nih, Dek, sampai akhirnya menikah? Kisah hari mereka sampai perjuangannya gitu. Jadi sih pas begitu udah mau mendekat, pas rame-rame pas yang Tevia sama si AA-nya cover ada lagunya Fajar Roma Irama, oh beneran gitu. Dari situ udah ya doain ya, dia tuh waktu itu ketemu pas di bulan puasa, doain ya Teteh juga mau serius katanya. Alhamdulillah ternyata sekarang udah jadi istri Tevia. Seneng banget. Tadi siarkan di Indosiar selama pilihan putus seperti apa? Iya, dan alhamdulillah terima kasih undangannya Tevia ya. Pokoknya mah selamat berbahagia. Kalau di Jakarta Berita selanjutnya datang dari penyanyi tanah air Judika. Kini fokus membesarkan nama label rekamannya. Penyanyi Judika belakangan kini tengah fokus membesarkan label rekamannya. Label rekaman Judika bernama Dua Anak Deo dilakukan bersama sang istri yakni Duma Riris dengan tujuan untuk terus melahirkan penyanyi baru yang bertalenta. Kali ini, Judika mengorbitkan seorang penyanyi bernama Daniel Patinama, mantan anak didiknya saat mengikuti ajang pencarian bakat X Factor. Daniel Patinama bersyukur kembali berjumpa dengan Judika saat menjadi peserta X Factor tahun 2022 ini. Sebab pertemuan itu membuatnya bisa mewujudkan mimpinya untuk menjadi penyanyi. Dalam mewujudkan mimpi, Daniel merilis single debutnya yang bertajuk Sungguh Aku Mencinta. Pria berdarah Ambon tersebut menambahkan, sebelum mengikuti X Factor tahun 2022, ia sudah bekerja menjadi penyanyi kafe dan juga wedding. Pria berusia 17 tahun itu mulanya tak mau mengikuti ajang pencarian bakat. Hanya saja hatinya kembali memanggil untuk ikut perlombaan agar cara menyanyinya bertambah baik. Daniel kembali bertemu dengan Judika setelah pertemuan pertama mereka yang terjadi di ajang The Voice Indonesia. Lagu Sungguh Aku Mencinta adalah karya Daniel bersama mendiang sahabatnya Victor yang juga guru vokal kepercayaan Anang Hermansyah dahulu kala. Lagu romantis bertema cinta dengan genre pop itu membuat Daniel percaya diri untuk terjun ke industri musik. Terlebih tujuannya mempopulerkan lagu debutnya Sungguh Aku Mencinta, yakni ingin membantu ekonomi keluarga sahabatnya. Judika mengakui alasan dirinya mengorbitkan Daniel karena memiliki bakat yang luar biasa di musik, meski sempat gagal di X Factor. Menurut suami Duma Riris itu, Daniel memiliki suara seperti penyanyi internasional yang layak diberikan apresiasi, serta diperjuangkan untuk mewarnai industri ini. Judika berharap Daniel Patimana bisa diterima di industri musik Indonesia dan lagunya Sungguh Aku Mencintai bisa disukai. Berikut wawancara dengan Judika. Nah, dari situlah saya mulai kenal Victor dan dibawa ke lingkungan musik Indonesia. Dan terciptalah lagu ini pada saat itu karena Victor kan pada saat itu muda. Pada saat itu Victor muda dan saya masih pacaran cinta-cintaan nih, putus nyambung. Nah, terjadilah dari terbentuklah tuh anthem anak muda cinta-cintaan. Lirik itu dari lu berarti ya? Ya, dan Victor jadi kita sama aja. Ketika lagu sudah ada, langsung dia tembak gitu atau ada revisi mungkin? Pertama aku dengerin, aku bilang ini lagu siapa ya pertama, terus aku kaget karena dia bilang ini lagu sama Victor dan orangnya ini udah nggak ada. Makanya cerita ini pas aku dengerin, ini banget gitu. Tadinya kan kalau tanpa aku tahu
story-nya itu aku pikirin lagu romantis aja orang jatuh cinta. Tapi ternyata cinta itu tidak hanya sama pasangan cewek gitu. Sama temennya, sahabatnya dia bikin musik ini dan lirik itu bisa jadi itu juga jadi sesuatu kekuatan di lagu yang mahal banget ceritanya. Makanya lagu ini sih buat aku dari awal aku pengen banget lagu ini bisa berhasil, bisa sukses, bisa disukain orang karena lagu ini dalam banget ceritanya. Dan sama ibu ini Iya, gimana? Kalau aku sih kalau dengan lagu ini walaupun dia romantis tapi dari awal tuh aku agak sedih bawaannya. Nggak tahu, Iya. Dia selalu aku bilang dia putar-putar kenapa kita hafal karena dia selalu putar di rumah kan gitu. Tapi aku bilang kenapa dengan lagu ini aku bawanya sedih ya gitu. Walaupun ini romantis gitu. Tapi kan kata-katanya kan aku akan mencintaimu seumur hidupku. Gitu. Ada kan kata-kata itu gitu. Sepanjang umur hidupku gitu. Dan ternyata yang diciptain kan salah satunya itu udah meninggal kan, udah almarhum. Jadi kayak emang bener kayaknya tuh orang bilang sama suatu orang yang dia cintai dia bakalan mencintainya sampai dia selesai, sampai dia nggak ada. Jadi di lagu ini kayak ada perasaan itu gitu. Jadi waktu aku dengar baru musiknya aja, aku sedih ya dengan lagu ini. Selalu dia putar selalu ya itu yang kencang. Tapi sedih dalam arti good way ya. Kayak aku tuh bisa terhipnotis dengan lagu ini walaupun romantis, tapi ada sisi melonya di dalam. Jadi aku sih harap bisa dinikmati sama orang banyak juga dan mereka bisa merasakan apa yang Daniel pengen sampaikan. Nah, tadi waktu bikin lagu ini sebenarnya kita ada kebayang beberapa kan kita nggak bisa bikin musik yang grande, yang besar, yang ini kan pianoan doang. Karena lirik ini kuat banget. Aku tuh nggak mau liriknya itu tertutup sama musik dan itu terjadi di beberapa lagu yang aku pikir aku pernah lakuin juga. Ini lagunya kok jadi nutupin lirik. Dulu ada lagu berjanji atas nama cinta. Itu sebenarnya aku merasa lagu itu harusnya sesimpel ini, musiknya nggak terlalu ngomongnya bukan negatif ya berisik, maksudnya terlalu mengambil perhatian gitu musiknya. Ini lirik sama roh lagunya yang harus kita sampaikan, makanya lagunya ini dominan piano dan vokal. Bang, karakter suara Dani sendiri seperti itu banyak yang bilang lipsing juga. Kenapa? Banyak yang lip sync karakter. Tadi dia katanya kan dipikir sama nama teman-teman ya. Dia itu memang Itu biar live lah. dia punya timbre di suaranya kita nggak bisa ceritain itu anugerah ya. Di sininya di kerongkongan itu keluarin angin aja tuh itu tuh kayak bernada gitu, ada nyawanya gitu. Nah itu yang kadang dulu aku marah sama dia karena dia nggak tahu dia tuh punya itu. Jadi kadang-kadang aku bilang sama dia, lu punya mahal tuh lu kasih tahu sama orang itu bagus. Jangan lu tutupin dia, jangan lu tanam dia, nanti dia benar-benar ngerasa yang kamu punya itu juga bukan sesuatu gitu. Jadi itu perlu, makanya karakternya dia ini buat aku bagus banget, nggak orang punya, dia doang yang punya mesinnya dan mudah-mudahan banyak lahir karya-karya bagus dari sosoknya Daniel lewat talenta yang dia punya. Tapi Dani menjelaskan ke orang lain gimana bilang lipsing seperti itu. Gimana? Ya kita begitu saja Banyak yang bilang sih. Karena itu saking bagusnya. pokoknya masuk di DAD ada Judika anti lip sync. Tidak boleh ada yang Iya sama dia begitu. Semua penyanyinya sama dia nggak boleh lip sync. Nyanyi harus live karena kalau salah pun kalian akan belajar kata dia. karena jadi penyanyi itu tanggung jawabnya tidak hanya sekedar itu. Jadi ya no kawe-kawe. Bang Jud, ini berarti untuk ketiga anaknya ya, ketiga anak didiknya, ini suaranya berbeda-beda. Ini emang berarti mau cari yang lain lagi atau gimana? Ini termasuk berkah gak sih banyak punya tiga anak didik yang beda-beda suara? Iya pengennya sih berbeda ya, karena apa? Karena buat aku Indonesia itu salah satu gudangnya penyanyi bakat yang luar biasa. Jadi kalau mereka nggak punya perbedaan akan lebih sulit gitu. Jadi ya itu perbedaan itu sebenarnya bukan cuma di suara, banyak sosoknya lah, orangnya, stylenya dia itu harus punya. Itu yang pertama. Kalau aku memang karena aku penyanyi, pembeda pertama yang aku lihat adalah Kabar selanjutnya datang dari keluarga Haji Faisal Gembira. Banding Dodi Sudrajat ditolak pengadilan. Haji Faisal dan keluarga serta kuasa hukumnya Wijayano Hadi Sukrisno membagikan kabar gembira. Kabar gembira itu yaitu banding Dodi Sudrajat atas hak asuh Galaskay Andriansyah ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada Kamis 17 Juli 2022 lalu. Tentu kabar ini yang membuat Haji Faisal dan sang istri Dewi Zuhriyati berbahagia.
Pasalnya, perebutan hak asuh Galaskai sudah terjadi sejak Desember 2021 lalu dan akhirnya menemukan titik terang jika hak asuh Galaskai jatuh di tangan Haji Faisal dan keluarga. Lebih lanjut, Oma Galas, sapa anak akrab Dewi Zuhriyati mengatakan akan tetap terus menjadi garda terdepan untuk sang cucu. Seperti diketahui, Haji Faisal dan istrinya Dewi Zuhriyati mengajukan hak asuh Galaskai Andriansyah ke Pengadilan Agama Jakarta Barat melawan Dodi Sudrajat pada Desember 2021 lalu. Setelah melewati rangkaian persidangan secara resmi, hak gugatan Haji Faisal dan istri atas hak asuh Galaskai akhirnya dikabulkan. Tak puas dengan hasil tersebut, Dodi Sudrajat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Lalu pada Kamis 14 Juli 2022 secara resmi, banding yang diajukan Dodi Sudrajat atas hak asuh Galaskai ditolak. Berikut wawancara dengan pihak Haji Faisal. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dikukuhkan atau dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Itu aja sih hari ini kita sampaikan. Jadi infonya seperti itu. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Bang, dalam artian berarti ditolak Bang ya bandingnya Pak Dodi sendiri ya? Ya, kalau dalam putusannya nggak ada istilah seperti itu. Kalau dalam putusan tetap menerima permohonan banding, kemudian menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Tapi pihak mereka kan mau mengajukan kasasi seperti apa menyatakan? Kalau kasasi kita belum tahu ya, karena memang belum ada ya. Kalau kasasi kan itu hak semua warga negara. Dalam arti kata nanti pemberitahuan putusannya akan disampaikan kepada para pihak melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat. Setelah diberitahukan ke para pihak, baik ke Bang Haji maupun ke Pak DS di sana, nanti beliau memang punya hak untuk mengajukan itu, dan itu hak warga negara dilindungi undang-undang, itu aja. Untuk Resminya sudah. Pak Haji gimana nih? Resminya udah diterima atau belum? Surat bisa. Surat resminya diterima. Kalau surat resminya pemberitahuan mungkin minggu ini ya, karena itu baru dari Humas. Biasanya tuh Pengadilan Agama lebih cepat. Jadinya nanti kemungkinan besar dari pengalaman yang kami biasa peroleh minggu ini nih, 18 ke atas, 18 Juli ke atas, kemungkinan nanti diinformasikan kepada para pihak secara resmi, dan itu bisa dilihat juga di SIPP pengadilan. Pak Haji ini gimana Ji? Sama Oma gimana nih Oma? Untuk Pak Haji sendiri. Ya kita bersyukur aja Wali Gala masih tetap kita, semoga itu akan selama-lamanya. Kalau Pak Haji sendiri Gimana Opa? Ya, kalau bagi saya atau bagi orang tadi kan sudah jawab bahwa kami sekeluarga ya bersyukur alhamdulillah sekali apa yang telah kami perjuangkan selama ini bersama pihak ayah saya Hasan, Bang Kris dan Bang Tulang, itu semuanya dikabulkan. Tentu kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keputusan itu, dan mudah-mudahan kalau seandainya nanti memang kasasi keputusan itu tidaklah berubah, ya itulah harapan kami bersama seluruh keluarga semalam boleh dibilang ya bersyukur kepada Allah. Tapi melihat Pak Dodi sendiri tidak ada henti-hentinya berjuang hak wali sendiri, tanggapannya Pak Haji seperti itu? Ya kalau itu tentu saya tidak bisalah terlalu mengomentar terlalu jauh. Tapi seharusnya kalau menurut saya sekarang kan pertumbuhan cucu ini kan baik, alhamdulillah tidak ada masalah. Ya mungkin mungkin saya rasa sama-sama memberikan perhatian aja lah kita. Cucu itu harapan saya. Jadi kalau luar dari itu tentu saya tidak bisa menanggapi apa keinginannya. Kalau menurut Pak Haji sendiri, apa sih sebenarnya keinginan dari Pak Dodi? Ada hubungan dari ngobrol sama lain gitu, kenapa akhirnya ngotot banget gitu untuk masuk Gala gitu, padahal kondisinya sendiri mungkin tidak bisa karena tidak ada wanita di sampingnya gitu.
Ya, kalau menjawab itu sih saya mengomentari rasanya kurang tepat ya. Tapi namun demikian sedikit banyaknya saya juga memang pernah melontarkan dulu ya. Kadang habis pikir juga sih, kenapa harus sampai seperti itu. Nah, toh sampai saat ini pertumbuhan gala kan tidak terganggu. Pertumbuhan cucu ini kan baik-baik saja. Jadi rasanya nggak berkurang, kasih sayang gitu kan, lihat pertumbuhan galak, kepintaran segala macam, perhatian kita kan rasanya nggak perlu lah ya, gitu, kalau menurut jadi apa alasan dia itu bagi saya sih nggak jelas, itu jalan harus ditanyakan. Tapi akan tetap menutup akses maksudnya untuk Pak Dodi tidak ketemu Gala dan Mayang atau seperti apa? Berita selanjutnya, sambut kelahiran anaknya, Amar Zoni ungkap tak ada budget khusus. Pasangan artis Irish Bella dan Amar Zoni kini tengah berbahagia. Pasalnya, sekitar 1 bulan lagi Irish Bella akan melahirkan anak kedua. Sebagai orang tua, Amar Zoni tentu akan memberikan yang terbaik bagi buah hatinya. Namun, aktor berusia 29 tahun itu mengaku tak memiliki budget khusus untuk kelahiran anaknya nanti. Saat ditanya soal perannya dalam membesarkan buah hati, kakak Aditya Zoni itu menyebut sangat berperan penting. Oleh karena itu, ia selalu mendampingi sang istri dalam mendidik sang anak. Sebagai informasi, Amar Zoni dan Irish Bella menikah pada 28 April 2009 lalu. Ini merupakan kehamilan ketiga Irish Bella karena ia sempat mengalami keguguran bayi kembar pada Oktober 2019 lalu. Kemudian di kehamilan keduanya lahir bayi laki-laki yang mereka beri nama Air Rumi Akbar. Berikut wawancara dengan Amar Zoni. And the kids, and we are also one of the most important support in the home. So I'm very proud of the Amazoni can be our ambassador. Thank you. Oh pasti. Secara saya individu sendiri dengan bagian meng-create dari YouTube, dari juga beberapa konten-konten media yang saya bikin, Instagram, itu pasti akan berhubungan juga dengan Moemom pasti. Karena Moemom ini ya kita mau menjadi seorang seorang brand ambassador untuk produk-produk Moemom, bukan tentang produknya aja, tetapi juga tentang mengingatkan flow dari family dan sebagai suami sendiri gitu. Kecuali stroller sama hipsy carrier, dua produk ini pasti dipilih dari ayahnya, dari bapaknya. Jadi saya pikir karena kita produknya biasanya bayinya kita sebagai bapak pasti bantuin gendong bayinya. Jadi stroller ini sama hipsy carrier sangat cocok untuk Amazoni di sini untuk konten kita. Udah ada di Moemom, minta aja sama Moemom. Tapi udah ada semua peralatan untuk anak kedua gitu? Baru kemarin saya habis belanja juga. Salah satu di Moemom semua produk-produknya juga. Jadi kan kita pakai produknya juga kan biar kita tahu semuanya. Jadi nggak cuma hanya sekedar nempel doang, tapi memang bisa menjelaskan ini barangnya bagus apa enggak gitu. Dan stroller menurut saya itu sangat bagus banget karena sangat praktis banget untuk dipakai. Harganya juga terjangkau banget. Nyiapin budget khusus nggak sih untuk beli perlengkapan anak? Pastinya orang tua dimanapun pengen memberikan yang terbaik kan buat anaknya. Nah kalau untuk budget sendiri itu nggak ada patokan sih.
ada patokan yang dimana Berita selanjutnya datang dari artis cantik Amanda Manopo, lelah syuting dan memilih fokus di dunia bisnis. Amanda Manopo mulai menekuni dunia bisnis di tengah kesibukannya, syuting sinetron Ikatan Cinta. Amanda Manopo mengakui dirinya fokus ke bisnis makanan, lantaran dirinya sedang merasa letih berada di dunia akting. Tak hanya letih, wanita berusia 22 tahun itu menegaskan ia siap berhenti menjadi artis jika waktunya tiba. Keinginan menikah diakui Amanda sudah muncul sejak lama, bahkan target usia untuk berumah tangga pun sudah lewat dan belum bisa terrealisasikan. Amanda Manopo membocorkan kalau saat ini ada lelaki yang sedang mendekatinya atau sudah menjadi kekasihnya. Tapi ia masih merahasiakan siapa sosok tersebut. Berikut wawancara dengan Amanda Manopo. Dan bisa mancanegara. Thank you so much. Nanti next time kalau ada apa nanti saya Oh ya. Kakak openingnya ini Kak, halo pemirsa, aku Amanda Manopo hari ini di Grand Launching Kurimi, ikutin terus kegiatan aku hari ini. Closing udah kan? Iya tadi closing ya. Halo pemirsa, saya Amanda Manopo. Hari ini saya mau Grand Launching Kurimi. Jadi kita lihat ya keseruannya seperti apa. Aman bang? Nggak, gua ke sana. Apa ya? Oh ya. Pemirsa aja pemirsa. Halo pemirsa. Itu aman nggak? Aman cute. Gitu? Ya. Itu pemirsa apa nih? Pemirsa aja. Minumnya belum kak? Minumnya belum? Mau apa? Mau kopi? Mau apa? Jadi. Jack D. Nggak usah repot-repot kak, nggak usah repot-repot kak. Ya udah ntar kak. Apa aja kalau disiapin kita Lu sikat. besok kalau lu ke BKT, lu besok ke BKT atau apa, ntar gue langsung subuhin deh. Siap komandan. Kabarin gua kalau mau ke BKT baru gua info. Siap komandan. BK. Halo pemirsa, terima kasih banyak udah ngikutin saya hari ini Grand opening ini. Doain semoga berjalan dengan lancar, doain sukses dan bisa mancanegara. Thank you so much. Nanti next time kalau ada apa nanti saya Oh ya. Kakak openingnya ini Kak. lebih dekat sama Tuhan, dia mau saya pelayanan dan saya sekarang lagi jalanin itu disupport sama suaminya kakak saya, Indra sama Angelnya. Dia pelayanan udah cukup lumayan lama dan saya masuk ke dalam situ semua. Pelayanan itu bukan suatu hal yang gampang juga, pasti berat gitu kan. Tapi banyak banget yang support, banyak banget yang doain dan saya juga menemukan ketenangan lagi di dalam sana. Dan sebelum saya ngelakuin pelayanan, waktu itu saya pernah dimimpin sama mami datang ke mimpi saya, terus mami meluk saya, terus mami senyum, terus saya bangun. Habis itu saya kayak meniatkan diri untuk kalau bisa setiap hari Minggu, biasanya saya kerja, saya syuting iklan atau apa, sekarang saya untuk kasih waktu saya untuk Tuhan. Mama sih cuma minta yang terbaik buat aku, apalagi untuk Tuhan sih. Jadi kan karena ini 1 tahunnya mami ya, jadi selama saya udah galau hampir 11 bulan ini saya galau, kayak ini rasanya dimana ini kado buat mami 1 tahun, apalagi bulan depan mami juga ulang tahun juga. Jadi ya ini saya memberikan kado yang spesial yang pastinya berat juga lah, karena semakin dekat sama Tuhan semakin banyak cobaan ya, mohon maaf ya, ujian tuh ada aja gitu. Jadi ya kita untungnya saya juga disupport sama orang-orang yang hebat, terutama kakak dan papa saya sama suaminya kakak saya, jadi ya semua bisa dibantu itu semua. Tanggal 5 nanti akan rencana ziarah bareng keluarga. Pasti ziarah, nggak mungkin nggak. Tapi memang itu tertutup ya, karena memang keluarga aja. Jadi saya nggak mengundang apapun dari awak media ya. Kalau ada yang datang awas aja nih. Oke, terima kasih penegasannya ya. Terima kasih penegasannya ya. Tapi ada seremoni khusus Amanda apa? 1 tahun mama. Seremoni maksudnya? Khusus? Nggak ada sih, nggak ada. Karena nyokap tuh selalu pesan gini, ketika seseorang yang sudah meninggal jangan terlalu diratapi kesedihannya. Dia cuma minta ya kalau ada waktu-waktu tertentu
atau apa, kayak datang memperkenalkan seseorang atau apa, atau nggak doain, minta jawaban, saya lagi keadaan, saya nggak tahu mau cerita sama siapa, saya biasa cerita sama mama, saya datang ke sana. Pak, memang butuh 11 bulan kah untuk bisa bangkit dari kesedihan yang... Kalau bisa diputusin sama pacarnya, move on-nya berapa lama, Mas? Tergantung sih, cowok cewek beda ya? Ya. Karena gini, saya menjadi posisi titik saat ini dikenal sama banyak orang. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.